Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, hadirin wal hadirat, Bapak Ibu, saudara-saudari, para wali santri, wali murid yang kami hormati dan kami muliakan. Alhamdulillah, pertama dan utama sekali, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala Rabbul Alamin, di mana dengan taufik dan izin dari Allah Subhanahu wa taala kita seluruhnya dapat berkumpul di masjid yang mulia ini untuk kita bersama-sama mendengarkan sebuah kajian ilmiah seputar pendidikan anak dengan tema bagaimana kita menanamkan akidah kepada anak di usia dini. Dan ini tentu saja sebagai bentuk perhatian kita terhadap anak-anak kita. Kita sebagai orang tua tentu menginginkan agar putra-putri kita, anak-anak kita kelak menjadi anak-anak yang sholihin dan anak-anak yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, taat kepada kedua orang tuanya, bahkan bisa bermanfaat bagi bangsa dan negaranya. Ini tentunya harapan setiap orang tua. Namun tentu saja yang namanya harapan bukan sekedar harapan belaka tanpa ada usaha dan doa. Yang namanya keinginan harus diwujudkan dengan upaya, ada usaha, sembari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, Bapak Ibu, para wali santri yang dirahmati oleh Allah, ketika Allah Subhanahu wa taala telah menitipkan kepada kita seorang anak atau beberapa orang anak, maka kita sebagai orang tua berkewajiban untuk menunaikan amanah yang Allah Subhanahu wa taala berikan itu. Ya. Dan amanah itu harus kita jalankan sebagaimana mestinya. Kita menjaga anak-anak kita, kita didik mereka, kita tanamkan nilai-nilai akidah, nilai-nilai tauhid di dalam diri mereka. Dan itu kita upayakan serta kita usahakan semenjak dini, sedini mungkin. Ya, para hadirin wal hadirat, Bapak Ibu, para wali santri yang kami hormati, kita pernah mendengar
hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di mana beliau, kullu mauludin yuladu 'alal fitrah fa abwahu yuhawwidanihi aw yunassiranihi aw yumajjisanihi. Kata Nabi, setiap anak itu dilahirkan di atas fitrahnya, maka kedua orang tuanya lah yang menyebabkan ia menjadi seorang Yahudi atau menjadi seorang Nasrani atau menjadi seorang Majusi. Hadits ini memberikan faedah kepada kita bahwa pada asalnya anak itu terlahir di atas fitrahnya yang baik. Fitrah di sini artinya mengenal Allah, atas keislaman dan keimanan. Ya. Nabi tidak mengatakan kedua orang tuanya lah yang menyebabkan dia menjadi seorang muslim. Nabi tidak berkata seperti itu. Tapi Nabi katakan orang tuanya lah yang menyebabkan dia menjadi Yahudi, Nasrani atau Majusi. Nabi tidak katakan kedua orang tuanya yang menyebabkan dia menjadi Islam. Kenapa? Karena anak itu terlahir memang sudah di atas fitrahnya. Namun karena adanya pengaruh-pengaruh dari luar, ya, pengaruh-pengaruh lingkungan, orang-orang di sekitarnya, dan terutama kedua orang tuanya, itulah yang bisa merusak fitrah itu. Keimanan dan keislaman yang sejatinya sudah tertanam dalam jiwa sang anak. Sebelum kita terlahir ke dunia ini, Allah telah berfirman, alastu bi rabbikum, bukankah aku adalah Rabb kalian? Qalu bala syahidna. Kita semua mengatakan, tentu engkau adalah Tuhan kami, engkau adalah pencipta kami dan pengatur kami. Itu sama kita ucapkan. Nah, para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, di sini menunjukkan betapa besar pengaruh kedua orang tua terhadap jiwa sang anak. Makanya para jamaah sekalian, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita perlu memperhatikan dan memfokuskan anak-anak kita agar tetap di atas fitrahnya, tetap di atas keimanannya, tetap di atas tauhid dan akidah yang lurus sesuai dengan ridha Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, tentunya kita sadar di saat sekarang ini terlalu banyak sarana-sarana kerusakan, pengaruh-pengaruh yang negatif begitu tersebar di mana-mana. Iya. Dan seseorang bisa mengaksesnya dimanapun dia berada. Dan itu bagi semua kalangan, di berbagai tempat, entah itu di kota besar, di kota kecil, di perkampungan, di pedesaan, bisa mengaksesnya. Di zaman kita ini para jamaah sekalian, ya, apa yang tidak bisa dengan handphone yang ada di tangan kita, ya, internet yang selalu kita gunakan, yang mana tentu kita sadar bahwa di dalam handphone itu walaupun ada kebaikannya, tapi ada juga sisi negatifnya. Nah, kalau orang tua salah di dalam memberikan kepada anak-anak mereka handphone tersebut, tidak memberikan pengawasan kepada mereka, membebaskan begitu saja kepada anak-anak mereka, inilah yang menyebabkan anak tersebut bisa mengakses perkara-perkara yang tidak cocok bagi dirinya, yang terkadang bisa merusak moralnya, bahkan bisa merusak akidahnya.
Nah, ini para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka kita sadari perkara ini. Nah, ya tentu saja kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, karena Allah Subhanahu wa taala adalah tempat kita bergantung dan kita berserah diri kepadanya. Kita tahu bahwasanya anak-anak kita berada di atas hidayah dan bimbingan Allah Subhanahu wa taala juga. Allah yang menginginkan mereka untuk berada di atas hidayah, Allah pula yang bisa menginginkan mereka untuk berada di atas kesesatan. Nah, makanya para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, syariat kita, syariat Islam sangat memberikan perhatian yang besar kepada anak-anak kaum muslimin. Dan itu memang dimulai semenjak mereka berusia kecil. Sudah ditanamkan nilai-nilai akidah itu. Sudah diajarkan pengenalan-pengenalan terhadap agama Allah itu. Walaupun tentu saja mungkin mereka belum balik, mereka belum wajib untuk menjalankan syariat, tapi orang tua di sini dituntut untuk mengarahkan anak-anaknya agar terbiasa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, terbimbing di atas tauhid, di atas akidah yang lurus dan jauh dari kesyirikan dan menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Nah, para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, nah sudah barang tentu kita akan berusaha untuk menjaga diri kita, menjaga anak-anak kita, mendidik mereka di atas tauhid dan akidah yang lurus agar mereka terselamatkan dari kerusakan-kerusakan di dalam perkara dasar, perkara akidah di dalam agama kita ini. Nah, dan itu adalah perkara yang diwajibkan oleh Allah kepada kita, kepada setiap orang tua. Allah berfirman dalam surat At-Tahrim, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu. Allah tidak cukupkan hanya diri kita saja. Wa ahlikum, juga jaga di keluarga kalian, termasuk di dalamnya anak-anak kalian. Jagalah dari apa? Jagalah dari api neraka. Allah perintahkan kepada kita untuk menjaga diri dan anak kita dari api neraka. Apa maknanya? Dan bagaimana cara kita mengajari mereka? Bagaimana caranya kita bisa menyelamatkan mereka? Ayat ini dikomentari oleh sahabat Ali bin Abi Thalib. Kata beliau terkait dengan ayat ini, allimuhum wa addibuhum. Ajari mereka ajari mereka adab dan ajari mereka ilmu agama. Ini kata Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Ini para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka sudah barang tentu kita sebagai orang tua, kita yang pertama dimintai pertanggungjawaban oleh Allah. Sudahkah kita menanamkan akidah kepada anak-anak kita? Sudahkah kita tanamkan tauhid di dalam jiwa-jiwa mereka? Sudahkah kita peringatkan mereka dari bahaya kesyirikan, tidak boleh menyekutukan Allah Subhanahu wa taala? Ingat, orang tua yang akan dimintai pertanggungjawaban. Orang tua yang pertama akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, sebab orang tua adalah pemimpin bagi anak-anaknya. Entah dia sebagai seorang bapak atau dia sebagai seorang ibu. Nabi pernah bersabda, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Setiap dari kalian pemimpin, kata Nabi, dan setiap dari kalian akan dimintai pertanggungjawaban akan kepemimpinannya. Farrajulu ra'in fi ahlihi wa mas'ulun an ra'iyatihi. Seorang suami, seorang bapak, dia adalah pemimpin bagi keluarganya dan dia akan dimintai pertanggungjawaban akan kepemimpinannya. Wal mar'atu ra'iyatun fi baiti zawjiha. Demikian pula seorang ibu, para ibu yang ada di belakang,
Perhatikan, seorang ibu kata Nabi juga adalah pemimpin bagi anak-anak mereka di rumah suaminya ketika suaminya tidak ada, dan dia akan dimintai pertanggungjawaban akan kepemimpinannya. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Maka setiap dari kalian adalah pemimpin dan setiap dari kalian akan dimintai pertanggungjawaban akan kepemimpinannya tersebut. Ya. Maka para jamaah sekalian, Bapak Ibu, para wali santri yang kami hormati dan kami muliakan, kita haruslah menunaikan amanah yang Allah Subhanahu wa taala pikulkan kepada kita ini. Bukan amanah yang sembarangan ini. Anak amanah dari Allah, titipan dari Allah. Kalau begitu kita harus tunaikan amanah itu sebagaimana mestinya, sesuai dengan apa yang Allah inginkan, sesuai dengan apa yang Allah wasiatkan, dan sesuai dengan apa yang menjadi hak anak itu kepada kita. Hak itu, anak itu punya hak terhadap orang tuanya. Apa? Mendapatkan pendidikan yang terbaik dari orang tuanya, terutama di dalam perkara akidah mereka. Allah berfirman, yusikumullahu fi auladikum. Allah berwasiat kepada kalian wahai para orang tua agar kalian berbuat baik kepada anak-anak kalian. Tanamkan pendidikan agama kepada mereka. Dan Nabi bersabda, wa inna liwaladika 'alaika haqqa. Dan sesungguhnya anak kamu itu mempunyai hak yang harus kamu tunaikan, wahai para orang tua. Nah, hak anak yang paling besar adalah pendidikan agama. Jadi orang tua jangan hanya berpikir ya dia bisa memberikan nafkah sama anaknya, bisa memberikan uang jajan sama anaknya, bisa memberikan pakaian seragam sekolah kepada anaknya, kemudian lepas tanggung jawab. Selebihnya serahkan kepada guru yang ada di sekolah. Tentunya tidak cukup seperti itu para jamaah sekalian. Orang tua pun harus punya andil di dalam mendidik anak. Ya. Sekolah cuman penerus yang menjaga, mendidik mereka bisa optimal di sana. Tapi ketika anak itu sudah pulang dari sekolahnya, giliran orang tua mengawasinya. Giliran orang tua untuk mengawasi anak itu. Jangan sampai gurunya sudah teriak-teriak di sekolah, ya, habis tenaga gurunya di sekolah, teriak-teriak mengajari, memerintah dan melarang. Ketika pulang di rumah, yang seperti itu tidak diterapkan lagi. Kenapa? Orang tuanya tidak mengawasi. Nah, ini para jamaah sekalian, jangan sampai terjadi pada diri-diri kita. Ya, orang tua sekali lagi akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala terkait dengan masalah itu. Nah, maka jamaah sekalian, hendaknya setiap orang tua menjaga perkara ini. Ia tidak membiarkan anaknya untuk berada di dalam murka Allah Subhanahu wa taala. Maka dari sanalah mereka mulai memperhatikan pendidikan anak mereka, terutama dalam masalah agama, dan terutama lagi dalam masalah agama yaitu terkait dengan masalah akidah dan tauhid mereka. Walhamdulillah, ya, mungkin di sekolah ini diajarkan walhamdulillah tentang perkara akidah yang bisa meluruskan anak itu. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah adanya sekolah-sekolah seperti ini yang bisa mengajari mereka ilmu agama secara optimal. Ya, dan lebih diunggulkan daripada ilmu-ilmu yang lain. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, tapi tentunya para jamaah sekalian, hal tersebut mesti ada dukungan pula dari setiap orang tua. Pendidikan itu tidak akan mungkin berhasil kalau hanya guru yang di sekolah teriak-teriak habis tenaganya, sementara orang tua kurang perhatian. Harus apa? Ada kerjasama dari orang tua dan guru yang ada di sekolah. Disitulah pendidikan bisa tercipta dengan baik. Nah, ini para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, seorang anak ya mesti ditanamkan perkara akidah, tauhid kepada mereka sedini mungkin. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menanamkan akidah kepada anak-anak kaum muslimin juga sedini mungkin.
Ada satu hadis di mana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis ini mengajari seorang anak dari kaum muslimin tentang perkara akidah. Masih anak-anak, Nabi sudah ajari akidah. Hadisnya diriwayatkan oleh Imam Tirmizi dari sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, di mana Ibnu Abbas pernah bercerita, suatu hari saya pernah dibonceng oleh Nabi. Kemudian Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tiba-tiba mengajari aku suatu pengajaran yang sangat bermanfaat, yang sampai Ibnu Abbas dan beliau ingat walaupun ketika beliau sudah dewasa. Nabi bersabda kepada Ibnu Abbas yang ketika itu masih anak-anak, masih muda belia. Apa kata Rasulullah? Ya ghulam. Nabi panggil, wahai anakku, inni u'allimuka kalimat. Aku akan ajari kepadamu beberapa kalimat. Pegang kalimat ini baik-baik. Dengarkan dia, ambil pelajaran darinya. Lihat, Nabi SAW kepada anak-anak ini. Nabi serius, Nabi katakan apa? Aku akan ajari kepadamu beberapa kalimat. Pegang baik-baik ini. Simak baik-baik. Ihfadillaha yahfadka. Kata Nabi, jagalah Allah, niscaya Allah akan menjaga kamu. Ihfadillaha tajidhu tujahaka. Jagalah Allah, niscaya engkau akan mendapati Allah ada di hadapan kamu. Idza sa'alta fas'alillah. Kalau kau ingin meminta, minta sama Allah. Wa idza sta'anta fasta'in billah. Dan kalau kamu minta pertolongan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, lihat pengajaran tauhid kan? Ya, diajari anak ini supaya apa? Menjaga Allah. Apa maknanya menjaga Allah? Menjaga batasan-batasan Allah, jaga perintah dan larangan Allah. Perintah dijalankan, larangan ditinggalkan. Jagalah Allah, niscaya Allah akan jaga kamu. Dijelaskan buah dan manfaat dari kita menjaga Allah. Kemudian Nabi ajarkan, nah, kalau kamu mau minta sama Allah. Kalau minta pertolongan, minta hanya kepada Allah. Tidak boleh berbuat syirik, nak. Tidak boleh minta-minta kepada orang yang sudah mati, pergi ke kuburan minta sama penghuni kubur. Tidak boleh, nak. Itu musyrik. Diajarkan yang seperti ini. Nah, ini pengajaran-pengajaran dasar tentunya disesuaikan dengan level dan tingkat umur-umur mereka. Tentunya beda ketika kita mengajari orang tua, orang yang sudah dewasa dengan mengajari anak-anak. Ini para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah. Kami perhatikan bagaimana Nabi sendiri mengajari dan memberikan kesempatan ya tersebut terhadap anak-anak kaum muslimin, diajari tentang masalah tauhid. Ya, ini para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian bagaimana Nabi SAW juga mengingatkan ya kepada Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma ya bahwasanya yang namanya manfaat dan mudarat itu di tangan Allah. Kalau manusia berkumpul semuanya ingin memberikan manfaat kepada mereka tidak bisa memberikan manfaat kecuali dengan izin dari Allah. Begitu pula sebaliknya, kalau mereka berkumpul ingin mencelakakan kamu, mereka tidak akan bisa melakukannya kecuali dengan izin dari Allah. Subhanallah. Pengajaran-pengajaran tentang tauhid. Nah, ini para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah. Ya. Dan pengajaran tauhid serta penanaman akidah yang lurus ini adalah hal yang hendaknya pertama kita lakukan sebelum yang lain. Sebelum kita ajari anak itu tentang bagaimana sholat, sebelum kita ajari anak itu tentang bagaimana berakhlak,
kepada orang tuanya, kepada guru-gurunya. Sebelum itu semua, ajarkan kepada mereka tauhid. Pak, lihat pengajarannya Luqman Al-Hakim kepada anak-anaknya. Kita bisa baca dalam surat Luqman. Di situ ada nasihat Luqmanul Hakim kepada putra-putranya. Dari surat Luqman mulai ayat 13 sampai 19. Lihat bagaimana Luqman mengajari anak-anaknya. Wa idh qala Luqmanu li banihi wa huwa ya'iduhu. Ingatlah ketika Luqman memberikan wejangan dan nasihat kepada anak-anaknya. Luqman memberikan nasihat, pesan-pesan buat anak-anaknya. Apa nasihat pertamanya Luqman? Ya bunayya, wahai anakku, katanya, la tusyrik billah, jangan kamu menyekutukan Allah, nak. Tidak boleh kamu berbuat syirik, nak. Kemudian dijelaskan, inna syirka la zulmun azim, sesungguhnya kesyirikan itu adalah kezaliman yang paling besar. Dosa yang paling besar adalah dosa menyekutukan Allah. Walaupun mungkin mereka masih belum paham bagaimana seluk-beluknya kesyirikan itu, tapi ajari dulu yang dasar ini dulu. Ya, ajari dulu yang dasar ini. Ini para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah. Ya. Maka sekali lagi kita bisa melihat bagaimana penanaman akidah itu memang dimulai dari semenjak dini. Dimulai dari semenjak dini, dan hendaknya setiap orang tua bersama guru-gurunya di sekolah bekerja sama untuk menumbuhkan nilai-nilai tauhid, nilai-nilai akidah kepada anak-anak mereka. Para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, di sini kami ingin menyebutkan beberapa kiat-kiat yang bisa kita lakukan untuk bisa menanamkan pendidikan akidah kepada anak di usia dini. Ada beberapa langkah-langkah yang bisa kita capai, yang bisa kita terapkan dalam kehidupan kita. Kiat yang pertama, langkah yang pertama, ya, dengan cara, bagaimana caranya kita mendidik anak, menanamkan akidah kepada anak. Cara yang pertama, kiat yang pertama, kita mengajari mereka dengan model talqin. Ya, dengan model talqin kepada anak. Talqinkan mereka kalimat tauhid, yaitu kalimat la ilaha illallah. Itu dulu, yang dasar-dasar dulu. Mentalkin artinya apa? Mentalkin artinya menuntun, membimbing. Kita ucapkan, kemudian anak suruh ucapkan. Itu namanya mentalkin. Iya. Nah, anak dibiasakan, diajari untuk mengucapkan kalimat tauhid, kalimat la ilaha illallah. Kapan itu? Ya, tentunya ketika mereka sudah mulai bisa berbicara, ya kan? Sudah bisa memahami, sudah bisa mengulang ucapan-ucapan kita. Ya, kalau sekarang sudah bisa panggil abi dan umi, ya, sudah bisa menyebut sebagian-sebagian benda yang ada di sekitarnya. Ya, disitulah kita tanamkan. Walaupun bukan artinya, nak, kamu duduk di depan, saya mau jelaskan kepada kamu tentang syarat-syarat la ilaha illallah. Belum waktunya, ya kan? Belum saatnya. Ya. Kalau anak usia mereka masih kecil, ditalkin saja dulu. Biasakan mereka mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Biasakan mereka mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Ini para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah. Nah, ini perkara-perkara dasar. Jangan anak itu cuma dikenalkan anggota badannya apa, ada hidungnya, ada matanya, ada mulutnya, ada tangannya, ada kakinya. Anak-anak kita hafal, tapi mereka asing terhadap kalimat la ilaha illallah. Iya. Ini perkara dasar. Mungkin dianggap orang, ini kan sepele, ini kan masih anak-anak. Justru anak-anak seperti itulah mulai diajarkan. Itu upaya kita, Pak. Itu upaya kita, Bu. Untuk apa? Untuk menanamkan nilai-nilai akidah itu. Untuk menanamkan nilai-nilai akidah itu kepada anak. Dan ini penting pengajaran yang seperti ini. Ya, mirisnya kadang kita lihat anak-anak itu ketika dia masih umur, ya masih usia 3 tahun, 4 tahun,
Mereka pandai karena yang disuguhkan orang tuanya mungkin televisi, di depan televisi atau handphone. Anak-anak sudah bisa melakukan lagu-lagu kesukaan mereka, ya kan? Bahkan bisa sambil joget. Ya. Tapi apa? Untuk kalimat la ilaha illallah mereka tidak pernah diajarkan. Nah, ini kelalaian orang tua. Kenapa anak itu bisa bernyanyi sementara mereka tidak bisa melantunkan kalimat tauhid la ilaha illallah atau surat-surat pendek, surat-surat di dalam Al-Quran? Kelalaian kita. Karena yang kita sering suguhkan adalah nyanyian-nyanyian yang ada di rumah, terkadang YouTube. Ya, ini merusak, Pak. Hati-hati yang seperti ini. Mungkin dari hal-hal yang kecil, tapi justru dari hal yang kecil itu justru yang akan bisa merasuk dan meracuni anak pelan-pelan. Jangan anggap remeh perkara yang kecil, Pak. Ya, mungkin kita berpikir itu kan masih kecil, itu kan cuman HP saja, itu kan cuman sebentar saja, itu kan cuman anak-anak. Kadang kita pikirnya seperti itu. Padahal justru dari situlah ya, terkadang kita suguhkan sedikit demi sedikit, akhirnya anak itu bisa kecanduan juga, Pak. Akhirnya anak itu bisa kecanduan juga. Para jamaah sekalian, makanya kita jangan meremehkan perkara-perkara yang seperti ini. Ya, jadi hendaknya kita mulai mengenalkan kepada mereka kalimat-kalimat seperti itu, kalimat tauhid, la ilaha illallah. Kita talqin mereka, kita ajari mereka, ya, untuk dekat dengan kalimat-kalimat seperti itu. Nah, dan para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, orang tua yang lalai terhadap perkara yang seperti ini, inilah yang terkadang menjadikan anak itu, ya, membuat si anak itu jauh dari agama Allah Subhanahu wa taala. Mereka lebih suka dengan yang banyak disuguhkan kepada mereka, yang ada di televisi, yang ada di handphone, itu yang mereka suka. Sementara untuk mendengarkan lantunan ayat-ayat Quran mereka tidak suka. Ya, terkadang kenapa? Sudah terbiasa dengan hal yang lain. Nonton film kartun, ya kan? Melihat perkara-perkara yang di situ. Walaupun mungkin ada hal-hal yang nilai-nilai di situ, tapi pengaruh negatifnya juga banyak, Pak. Hati-hati dari perkara-perkara yang seperti ini. Nah, ini bisa merusak terkadang. Apalagi terlalu banyak tontonan-tontonan di televisi itu, tontonan-tontonan di YouTube itu, perkara-perkara yang tidak bagus. Kalau orang tua tidak mengontrolnya, ya tentunya ada yang baik di situ. Ya, maka perhatikan anak-anak kalian, ya, lihatkan kepada mereka perkara yang bermanfaat. Kalau misalnya mereka pas menyetel musik-musik, ya, atau yang tidak ada manfaatnya, maka ditegur mereka, ya, diawasi mereka. Sempatkan waktu kita untuk mengawasi anak-anak kita. Ini para jamaah sekalian. Bukan artinya mereka itu sama sekali dilarang untuk main handphone, enggak. Ya, mungkin diberikan sesekali kepada mereka, tapi jangan sampai membuat mereka menjadi candu. Jangan sampai membuat mereka tidak terawasi, akhirnya lalai di dalamnya. Lakukan para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah. Ya, ilmu pertama yang kita ajarkan kepada anak kita, ya, ilmu tentang la ilaha illallah. Fa'lam annahu la ilaha illallah. Ketahuilah, ilmuilah apa yang diilmui, la ilaha illallah. Ilmu yang pertama, Pak. Itulah ilmu yang dengannya kita berislam. Itulah ilmu yang dengannya kita menutup kehidupan kita. Lakinu mautakum la ilaha illallah. Talkinkan orang yang akan meninggal di antara kalian dengan mengucap la ilaha illallah. Man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Siapa yang akhir ucapannya adalah kalimat la ilaha illallah, maka dia akan masuk ke dalam surga. Nah, ini para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi sekali lagi ini hendaknya dibiasakan di lisan-lisan mereka. Ini kiat pertama, Pak. Ini kiat pertama. Adapun penjelasannya itu nanti.
kalau mereka sudah nalar, kalau mereka sudah bisa mulai memahami, kalau mereka sudah umur mumayyiz, sudah bisa memahami ucapan, sudah bisa membedakan mana yang baik, mana yang buruk, sudah bisa melihat ya apa yang terbaik bagi mereka. Nah, ini baru kita pahamkan mereka. Jelas ini? Nah, ini para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena memang anak-anak di usia dini itu, Pak, anak-anak masih kecil, mereka lebih mau untuk menghafal. Nah, makanya anak-anaknya itu bagus. Memang di usia anak-anak disuruh menghafal. Kalau memahami mereka belum. Tapi untuk menghafal, nah, biasanya mereka kuat. Nah, makanya dengan metode talqin kita tuntun mereka akan cepat insyaallah taala. Ya, akan cepat insyaallah taala. Pahamkan kepada mereka ayat-ayat yang ringkas. Misalnya qul huwallahu ahad. Nah, di situ ada nilai-nilai tauhid. Katakanlah dialah Allah yang Maha Esa. Nah, Allah itu Maha Esa. Allah itu satu, ya, pencipta alam semesta, pengatur, ya, dan penguasa alam ini adalah yang Maha Satu, yaitu Allah. Qul huwallahu ahad. Ajari anak kita seperti itu. Ya, nah ini para jamaah sekalian, ya, dari kiat yang bisa kita lakukan terhadap anak-anak kita. Kiat yang pertama. Kemudian hal yang kedua, dari kiat kita bisa menanamkan nilai-nilai akidah ke dalam jiwa anak-anak kita walaupun di usia dini, ya. Biasakan mereka mengucapkan kalimat-kalimat thayyibah. Biasakan mereka mengucapkan apa? Kalimat-kalimat thayyibah. Kalimat-kalimat yang baik. Ya, dan itu dalam keseharian mereka. Ini kiat yang kedua. Biasakan mereka mengucapkan apa? Kalimatun thayyibah. Kalimat-kalimat yang baik, ya, dalam kehidupan mereka sehari-hari. Ini kalau misalnya anak dapat nikmat, ya, dapat rezeki, dapat taruhlah kalau kita sekarang dapat mainan baru misalnya, ya. Nah, maka ajari anak itu, nak, kalau dapat nikmat ngucapin apa, nak? Ucap alhamdulillah. Diajari anaknya agar terbiasa mengucapkan apa? Kalimat-kalimat thayyibah. Nah, kalau misalnya ada orang meninggal atau orang kena musibah, nah ada musibah di sana. Kalau ada musibah, kita dianjurkan ngucapin apa, nak? Ngucapin kalimat istirja, inna lillah wa inna ilaihi rajiun. Subhanallah. Nah, kalau misalnya ada orang yang berbuat kebaikan sama dia, kalau ada orang yang memberi sesuatu kepada anaknya, nah, kalau ada orang yang beri sesuatu sama kamu, nah, ucapkan sama dia apa? Jazakallahu khairan. Ya, syukran jazilan. Semoga Allah memberikan kebaikan, balasan kebaikan kepadamu. Terima kasih banyak. Ajarkan anak-anak kalimat-kalimat thayyibah yang seperti ini. Ya. Nah, ini para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah. Kalau misalnya lagi di luar, anak itu melihat sesuatu yang menakjubkan dirinya, ya, sesuatu yang dia kagum terhadapnya, ajari anak kita, manfaatkan kesempatan itu. Nah, kalau melihat sesuatu yang dikagumi, ya, nah, kalau kamu melihat sesuatu yang kamu sukai, mengucap apa, nak? Ucapan Masya Allah. Ajari, Pak, yang seperti ini, ya. Nah, ini terkadang masalahnya kita sendiri orang tuanya belum terbiasa ngucapin yang seperti itu. Nah, bagaimana caranya mau ngajarin anak-anaknya? Nah, makanya para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, sebenarnya pendidikan anak itu hendaknya kita mulai dan kita terapkan dalam diri kita dulu. Ya, baru kita terapkan kepada anak-anak kita. Ya, biasa mengucapkan kalimat-kalimat thayyibah. Bagaimana mungkin mereka akan mengucapkan kalimat thayyibah kalau orang tuanya tidak ngajarin kalimat-kalimat seperti itu? Ya kan? Ini kan kalimat-kalimat ringkas yang seperti ini, kalimat-kalimat thayyibah yang seperti ini, ya kan? Tapi subhanallah, pengaruhnya luar biasa. Mengingatkan anak itu kepada Allah Subhanahu wa taala, dan itulah penanaman nilai-nilai tauhid, nilai-nilai akidah kepada anak.
Ya kan? Ini sebagai terusannya. Ya, sebagai terusannya. Ketika anak itu mendapatkan sesuatu dari kenikmatan, alhamdulillah. Ya kan? Ketika melihat sesuatu yang menakjubkan, masya Allah, tabarakallah. Ya, ajari zikir-zikir yang ringkas, Pak. Ya, ajari zikir-zikir yang ringkas. Kalau misalnya dalam perjalanan kita, ketika saat mendaki ngucapin apa nak? Ucapkan takbir Allahu Akbar. Allahu Akbar, berzikir Allahu Akbar. Ketika lagi menurun, ngucapin apa nak? Ngucapin subhanallah. Ajari anak kita seperti itu. Ya, subhanallah, subhanallah. Ini kalimat-kalimat ringkas seperti ini sebenarnya bermanfaat. Bermanfaat bagi anak-anak kita itu. Nah, subhanallah. Ini para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, kalau yang seperti ini kita bisa terapkan, masya Allah. Nah, penanaman akidah itu betul-betul akan optimal kepada anak-anak kita. Biasakan anak itu untuk mengucapkan kalimat-kalimat thayyibah. Kemudian perkara yang ketiga, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, perhatikan baik-baik kiat yang ketiga agar kita bisa menanamkan nilai-nilai akidah ke dalam diri anak-anak kita. Hendaknya kita selalu menyertakan Allah Subhanahu wa taala ketika mengenalkan mereka dengan sesuatu apapun. Sertakan Allah ketika mau mengenalkan mereka dengan benda apapun. Ini pengajaran. Namanya anak usia dini, ya kan? Ya, mereka memang harus diajari sesuatu yang dasar dulu. Anak misalnya diajari mengenal sesuatu yang ada di sekitarnya. Ya, taruhlah anak itu mengenal, ya kita beritahukan tentang ada siang, ada waktu siang, ada waktu malam. Silih berganti. Nanti siang, sebentar lagi datang waktu malam. Silih berganti seperti ini. Nah, yang mengatur ini, yang mengatur persilih gantian siang dan malam, siapa nak? Allah Subhanahu wa taala. Diajari yang seperti itu. Ya kan? Ketika dia melihat langit dan bumi, ya. Dia melihat bumi Allah yang besar, bangunan-bangunan, pepohonan-pepohonan. Ajari sama anak-anak yang menguasai semua ini adalah Allah Subhanahu wa taala. Jadi dikenalkan anak itu dengan benda-benda, dengan sesuatu, sembari kita tanamkan akidah sama mereka. Hubungkan dia dengan Allah. Ketika misalnya ada matahari yang menyinari bumi, ada bulan di malam hari. Nah, lihat betapa besarnya ciptaan Allah ini. Ada matahari, ada bulan. Siapa yang menciptakannya, nak? Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi dari sesuatu yang ada di sekitar kita, kita bisa menanamkan akidah kepada mereka. Ketika mereka melihat tumbuh-tumbuhan, ada hewan-hewan, ya, ada ayam, ada kambing, ada sapi. Nah, itu semua makhluk Allah, nah. Dan kita semua ini ciptaannya Allah. Kita semua ini memperhamba kepada Allah, nah. Lihat, ini pengajaran akidah. Jadi ini kiat yang ketiga. Ketika mengenalkan mereka dengan sesuatu apapun, hubungkan dengan Allah. Ya, ketika melihat pemandangan betapa indahnya, ya, pohon-pohon yang hijau, betapa indahnya bunga-bunga yang mekar. Nah, yang membuat seperti ini siapa, nak? Jadi manfaatkan, Pak, hal-hal yang seperti ini. Mungkin dianggap remeh, ya, tapi subhanallah pengaruhnya luar biasa terkadang. Ya, yang membuat seperti ini siapa, nak? Yang membuat indah begini ini siapa, nak? Allah Subhanahu wa taala. Biasakan. Ya, seperti itu pengaruh positif, Pak. Manakala kita tanamkan kepada jiwa anak-anak kita. Nah, ya, jangan justru mereka itu disuguhkan dengan sesuatu yang bisa merusak akidah mereka. Ya, terkadang kita malah orang tua ini suguhkan anak-anak kita dengan film-film kartun misalnya, yang ada sihir-sihirnya. Ini bisa merusak akidah, Pak. Ya. Akhirnya namanya anak, ya kan? Kalau kita yang sudah dewasa paham, ya kan? Tapi anak
Kadang belum bisa mereka paham. Oh ini begini, ya kan? Ya, ada sihir-sihirnya atau ada kadang dulu itu film-film yang dewa-dewa itu, ya kan? Dewa ini, dewa itu. Kita suguhkan kepada anak-anak kita. Ini bahaya, Pak. Ya. Mereka itu bisa mengambil pelajaran dari apa yang mereka lihat. Namanya anak itu kan, ya ibaratnya itu sesuatu yang kosong. Dia siap menerima apapun yang apa? Yang dia lihat, yang dia dengarkan, yang dia cerna, yang dia amati. Masuk semua di dalam dirinya. Namanya jiwanya mereka masih bersih, masih kosong, belum bisa menyaring, ya kan? Semuanya masuk. Nah, kalau kita suguhkan dengan tontonan-tontonan yang kurang mendidik, ya, film-film kartun tentang dewa-dewa, kadang ada di televisi-televisi itu, ya, ini bisa merusak, Pak. Awasi anak-anak kita, ya, terhadap tontonan-tontonan yang seperti ini. Nah, sedikit demi sedikit memang, sedikit demi sedikit, ya, tidak langsung anak itu langsung berubah, tidak, tapi sedikit demi sedikit terpengaruh. Subhanallah. Ini para jamaah sekalian, Subhanahu wa ta'ala. Makanya perlu ada pengawasan. Ya, ajari mereka untuk apa? Mengidolakan, ya, para nabi dan para rasul, para sahabat nabi. Ajari mereka. Ya, yang menjadi idola kita itu apa? Para nabi dan para rasul, para sahabat nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya kan? Bukan hal yang lain, bukan tokoh-tokoh fiktif. Ya, terkadang anak-anak kita lebih kenal dengan Spiderman, Superman, Ultraman ketimbang para nabi dan para rasul. Betul enggak, Pak? Betul enggak, Bu? Nah, kenapa? Yang salah juga kadang dari orang tuanya. Ya. Ini para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah. Kalau misalnya yang kita suguhkan kepada mereka, ya, alhamdulillah sekarang ini ada ya acara-acara yang bermanfaat, ya kan? Nah, walaupun di YouTube kita bisa memperlihatkan ada kisah-kisah yang bermanfaat. Nah, dari Al-Quran dan Sunnah tentang kisah Nabi dan para Rasul, suguhkan mereka hal yang demikian. Supaya yang menjadi idola mereka bukan tokoh-tokoh fiktif. Atau terkadang orang tua itu membebaskan. Misalnya anaknya suka main bola, taruhlah seperti itu. Akhirnya dia minta dibelikan baju bola. Yang ada di belakangnya pemain bola idolanya, Cristiano Ronaldo. Cristiano tertulis di belakang nama anaknya Cristiano. Subhanallah. Nah, ini apa yang seperti ini, Pak? Nah, nama anak mengidolakan orang kafir, iya kan? Apalagi nama-nama Kristen, iya kan? Nah, jangan sampai kita ini walaupun kan Ustadz cuma nama itu, apalah arti sebuah nama? Subhanallah. Jangan beranggapan seperti itu, Pak. Nama itu ada artinya. Sesuatu yang sepele kita akan anggap sepele, justru itulah ya yang membuat kita salah di dalam mendidik anak. Ini para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, jadi usahakan ingatkan mereka dengan Allah, hubungkan mereka dengan Allah, dengan apa yang ada di sekitar mereka. Makanan dan minuman. Ketika mereka makan, nak, ini kamu makan ini, nak. Ini kamu minum ini, nak. Semuanya dari mana, nak? Hah? Semuanya dari Allah ini, nak. Ya. Abi dan Umi cuman sebab ya supaya bisa ini dibeli, makanan minuman ini dibeli. Tapi yang beri siapa, nak? Allah. Ya kan? Itu penanaman nilai-nilai akidah. Apa yang ada di sekitar kita dulu, enggak usah jauh-jauh. Nah, apa yang ada di sekitar kita itu bisa kita manfaatkan sebagai media. Ini yang sudah berapa ini, Pak? Sudah ketiga, yang keempat. Ya, yang keempat, kiat agar kita bisa menanamkan nilai-nilai akidah kepada anak di usia dini, ya, biasakan anak itu dengan doa-doa sehari-hari. Apa, Pak? Apa, Bu? Yang keempat apa tadi? Biasakan anak itu dengan doa sehari-hari. Hubungkan mereka dengan doa sehari. Jadi setiap waktu ya ada doa-doa yang mereka hafalkan.
ada doa-doa yang mereka amalkan. Ini para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah. Ya. Makanya para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika kita mengajari anak-anak kita ya doa-doa sehari-hari, itu diingatkan mereka ketika masuk WC misalnya. Ajari anak itu, "Nak, mau masuk WC, kira-kira apa doanya? Apa yang sudah ibu gurunya diajarkan di sekolah? Apa yang sudah ibu ajarkan sama kamu, Nak? Doa masuk WC apa?" Diawasi anak itu ketika masuk WC, lupa mereka baca, suruh keluar dulu, apa doanya dulu. Kenapa Pak, Bu? Ya, kita tahu ya kan, di dalam WC itu apa? Tempatnya jin. Ya kan? Kata Nabi SAW apa? Inna hadhil khusus muhtadarah. Sesungguhnya WC itu dihadiri oleh setan. Tentunya kita tidak rela setan ganggu anak-anak kita. Bisa enggak Ustaz setan ganggu anak-anak kita? Oh bisa. Kenapa tidak bisa? Mereka justru lebih leluasa untuk diganggu oleh setan. Kenapa? Kurang penjagaan. Ya kan? Kurang penjagaan. Makanya kalau kita tahu di dalam WC itu ada setan jantan, ada setan betinanya, makanya kita ajarkan doa. Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Ajarkan. Ketika mau makan, Nak, supaya makanan kamu berkah, setan tidak ikut makan di piring kamu. Baca apa? Baca bismillah. Ya kan? Doa sehari-hari. Mau tidur supaya tidak mimpi-mimpi buruk dari setan, ya, supaya tidak diganggu sama iblis, sama hantu, maka ajarkan. Nah, doa sebelum tidur apa? Kadang kita Pak, perkara-perkara yang seperti ini lupa. Mungkin lupa kita ajarkan sama anak-anak kita. Sebelum tidur apa doanya? Ya kan? Nah, orang tua juga mestinya apa? Mestinya juga sudah hafal. Jangan sampai orang tuanya nyuruh anaknya, orang tuanya sendiri tidak hafal. Nanti malah anaknya ejek. Bapak sendiri tidak hafal. Ya. Ibu sendiri tidak tahu. Nah, malu sama anaknya, iya kan? Iya. Nah, tapi kalau misalnya orang tuanya juga terbiasa itu, ya, namanya pendidikan kita juga butuh pengorbanan, Pak. Ya kan? Kita juga butuh pengorbanan untuk mendidik anak kita. Ya, makanya ajarkan doa-doa sehari-hari. Nah, ya, ketika mau masuk rumah, jangan lupa salam, Nak. Ya. Jangan lupa ngucapin salam. Ajarkan. Ketika mereka lupa, Nak, keluar dulu, belum ngucapin salam. Ucapkan salam di luar rumah. Mereka akan keluar, mereka akan ucapin salam supaya nanti terbiasa setiap masuk pergi salam. Ya kan? Subhanallah. Ini para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah. Nah, di dalam doa sehari-hari ini terdapat pengajaran nilai-nilai tauhid dan akidah. Ya, di dalam doa kita secara tidak langsung ngajarin anak itu supaya apa? Supaya mintanya sama Allah. Mau mintanya sama Allah. Ya. Ketika ada sesuatu apa-apa, minta sama Allah. Nah, kita hubungkan mereka dengan Allah. Ya kan? Melewati doa-doa itu. Dan kita tanamkan ke dalam diri anak bahwa Allah itu ada. Allah itu melihat kita, Nak. Allah itu mengawasi kita, Nak. Allah itu bisa menjaga kita, Nak. Kapan? Kalau kita mengucapkan doa-doa yang penjagaan, maka Allah jaga kita. Makanya kalau keluar rumah, Nak, ya, supaya nanti ketika main keluar rumah tidak tersandung batu kakinya, tidak jatuh, tidak luka-luka, tidak kecelakaan, Nak. Sebelum keluar rumah baca doa. Bismillahi tawakkaltu 'alallahi wala haula wala quwata illa billah. Ajari anak kita ini, Pak. Ajari yang seperti ini. Nah, zikir sehari-hari di dalam rumah itu banyak sebenarnya. Ya, ketika mau berpakaian, melepas pakaian, apa doanya? Ya kan? Subhanallah. Nah, kita bisa ajari hal-hal yang seperti ini. Dari sanalah tertanam nilai-nilai akidah di dalam diri anak kita. Ya, mereka kalau ada sesuatu, mereka tidak lupa doa. Dari situ mereka ingat ada Allah yang mengawasi kita. Ada Allah yang bisa menjaga kita. Subhanallah. Ada salah seorang syekh, Pak.
bercerita, ya. Karena penanaman akidah itu betul-betul luar biasa di dalam dirinya. Ada seorang murid, ya, ketika murid ini, kisah nyata ini, ketika murid ini melakukan suatu kesalahan sama gurunya. Gurunya ingin menghukum si anak ini, kamu melakukan kesalahan ini, saya mau hukum kamu. Subhanallah, si murid ini berkata apa? Kata si murid, ibu guru, bapak guru, kalian tidak bisa menghukum saya. Kalian tidak boleh menghukum saya. Kata ibu gurunya. Kenapa? Kata si anak, Rasulullah bersabda. Subhanallah, anak bisa menyampaikan dalil, ya. Rasulullah bersabda, apa katanya? Rasulullah bersabda, man shalla sholatas subhi fahuwa fi dhimmatillah. Barang siapa yang melaksanakan sholat subuh, kata Nabi, Bu, Allah akan jamin dia akan dijaga. Ibu guru, tadi subuh saya sholat subuh, ibu guru tidak boleh hukum saya. Subhanallah, dari situ ibu gurunya tersentuh. Akhirnya apa? Tidak jadi dihukum si anak. Nah, lihat, si anak bisa berdalil, ya. Kenapa? Betul-betul tertanam yang seperti itu pada diri mereka. Ya kan? Ini pengaruh, Pak. Pengaruh dari nilai-nilai doa, amalan, ketaatan, ibadah yang kita ajarkan kepada anak bisa menjadi apa? Ya, pengaruh-pengaruh yang positif pada diri mereka, subhanallah. Ini para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka ya, dengan kita mengajari, ya, anak-anak kita hal-hal yang demikian, maka ini bisa menjadi pengaruh yang luar biasa pada diri mereka, ya, untuk bisa betul-betul mengharap kepada Allah. Allah berfirman kan, ud'uni astajib lakum. Berdoalah kalian kepadaku, niscaya doa kalian akan aku ijabahi, akan aku dengarkan. Ya, ketika anak itu ada sesuatu yang mengganggu, nak, jangan lupa baca isti'adzah, nak, baca ta'awudz, nak, ucapkan a'udzubillah minasyaitonirrajim. Jadi kalau misalnya kamu lagi mimpi buruk, nak, ya, atau ada sesuatu yang kamu rasa takut, jangan takut, nak, minta perlindungan sama Allah, baca, nak, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Setan tidak berani dekat-dekat, nak. Ajari mereka seperti itu, Pak. Ya, maka subhanallah, ya, hal-hal yang mungkin mereka ada perasaan takut menjadi hilang. Nah, ketika hal tersebut bisa ditanamkan. Kan pada hari ini kan terlalu banyak suguhan-suguhan film-film horor. Ya, film-film horor. Anak-anak kita terkadang bisa melihat juga. Oh, ternyata di sana katanya ada kuntilanak, ada pocong, ada wewek gombel, ya, ada ini dan itu, yang pada hakikatnya itu justru merusak akidah kita. Ada arwah gentayangan katanya. Nah, akhirnya anak-anak kita pun berjiwa kerdil, takut dia pergi ke WC. Kenapa? Takut sama pocong. Barusan dia lihat pocong di HP-nya. Subhanallah, harusnya tanamkan kepada jiwa anak-anak kita, nak, yang namanya arwah gentayangan itu tidak ada, nak. Ya, orang kalau sudah mati, nak, kalau sudah mati ya alamnya alam kubur, nak. Tidak mungkin lagi gentayangan, nak. Jangan percaya sama hantu-hantu itu, nak. Ya, tidak ada itu arwah-arwah gentayangan, nak. Kasih tahu sama anak kita, ya, yang ada itu, nak, cuman setan. Nah, setan itu makhluknya Allah yang durhaka sama Allah. Nah, itu yang kita berlindung kepadanya, nak. Kalau orang sudah mati, nak, di kuburan, dia tidak akan bangkit lagi, nak. Tidak akan pergi balas dendam, nak. Itu cuman ada di film-film. Jangan terpengaruh dengan itu. Lihat, subhanallah, ini para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini dari perkara-perkara yang bisa kita lakukan. Nah, kemudian yang kelima, singkat saja, ya. Perkara yang kelima, ya, hendaknya kita mengajak anak itu berdialog dengan dialog keimanan. Apa yang kelima? Ajak anak itu berdialog dengan dialog keimanan. Apa yang kelima?
Nah, sebagian saja yang jawab. Yang lainnya mana suaranya? Nah, apa yang kelima tadi? Ajak si anak itu berdialog dengan dialog keimanan, ketauhidan. Ya, ini para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, makanya di antara nasihat para ulama kita rahimahumullahu taala, mereka mengatakan, ya, anak itu ya ketika diajari tentang tauhid dan akidah, ajarkan kepada mereka bahwasanya ada keuntungan-keuntungan yang kamu bisa dapatkan nak ketika kamu bertauhid dan berakidah. Atau ajarkan kepada mereka, nak, pengen tidak masuk surga nak, pengen tidak jauh dari api neraka. Kalau mereka tidak tahu apa itu surga pak, apa itu surga bu, dijelaskan. Surga itu nak begini, ya. Neraka itu nak ngeri nak begini. Nah, kalau sudah tertanam pada diri mereka, ajari, nak, mau tidak masuk surga. Kalau mau masuk surga nak, syaratnya harus punya tauhid nak, ya. Harus berakidah nak. Ya. Nah, hal-hal yang dasar diajarkan kepada mereka, dialog kepada mereka. Ya. Nah, di antara dialog yang sangat bagus sebagai pendidikan akidah kepada anak kita, ada sebuah hadis, Pak, diriwayatkan oleh Imam Muslim, ya. Hadisnya sahih riwayat Imam Muslim. Pernah mengajari seorang budak wanita, ya, yang melakukan suatu pelanggaran. Nabi katakan, datangkan dulu budak itu kepadaku. Aku mau tanya dia. Ketika datang, Nabi tanya, Aina Allah? Di mana Allah? Pertanyaan Nabi, Pak. Di mana Allah? Maka si budak wanita menjawab, Fis sama, Allah itu di atas langit. Man ana, kata Nabi, siapa saya? Budak wanita itu menjawab, anta Rasulullah, engkau adalah utusan Allah. I'tiqha fa innaha mu'minah, bebaskan ini wanita karena dia beriman. Dengan dia mengakui Allah di mana? Di atas langit. Makanya ini pertanyaan ilmiah sama anak. Jangan mengatakan, pertanyaannya di mana Allah? Pertanyaannya tidak mutu sekali. Ya, kok pertanyaannya di mana Allah? Ya justru ini pertanyaan akidah. Nabi pernah tanya, Pak. Aina Allah, di mana Allah? Nah, anak kalau fitrahnya masih selamat, fitrahnya masih bagus, dia pasti akan mengatakan Allah di atas langit. Tanya saja, Pak. Anak-anak, ya, anak-anak yang masih kecil, yang belum terpengaruhi fitrahnya, tanya dia, nak, di mana Allah? Dengan fitrahnya dia akan jawab Allah di atas langit. Memang secara fitrah kita meyakini Allah itu di atas langit. Allah itu tidak di mana-mana. Nah, ini kadang akidah rusak tersebar, katanya Allah itu di mana-mana. Allah itu di semua tempat. Subhanallah. Allah tidak di mana-mana. Yang di mana-mana itu ilmunya Allah. Itu yang di mana-mana, ilmunya Allah. Tapi zatnya Allah di mana? Di atas langit, Pak. Aamintum man fis sama? Ya, apakah kalian merasa aman dari Allah yang ada di atas langit, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, ini pengajaran akidah kepada anak itu. Ya, tanyai anak, nak, di mana Allah, nak? Di atas langit. Kalau sudah fitrahnya sudah dirusak dengan pengaruh-pengaruh yang negatif, dia sudah bingung jawabnya itu, ya kan? Bingung sudah jawabnya. Ya, disinilah tugas orang tua untuk memperbaikinya. Allah itu ada di atas langit, nak. Itu akidah umat Islam, nak. Ya, tidak boleh diyakini Allah itu di mana-mana atau di semua tempat. Yang di mana-mana itu, nak, ilmunya Allah. Yang di mana-mana itu, nak, ya, adalah ilmunya Allah Subhanahu wa taala tersebar di mana-mana, tapi zatnya Allah tetap di atas langit. Ini para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah. Ya, ajarkan mereka ayat Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Allah Ar-Rahman istiwa, tinggi di atas langit, berada di atas singgasananya Allah. Akidah umat Islam. Ini dialog ringan sama anak-anak kita, anak-anak kaum muslim. Subhanallah. Para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah. Ketika kita ajari mereka anak itu berdialog, ya, kita dialog ilmiah sama anak mereka untuk
untuk memahami tentang masalah keimanan. Iman itu begini nak, ya, subhanallah. Nah, disitulah kita bisa mendapatkan manfaatnya. Kemudian para jamaah sekalian, juga perkara yang keenam, ya, dari kiat-kiat kita bisa menanamkan akidah kepada anak-anak kita. Siapkan Pak, siapkan Bu, waktu khusus untuk ada kesempatan kita duduk sama anak-anak kita. Apa? Yang keenam, siapkan waktu khusus untuk kita bisa duduk sama anak-anak kita, mengajari mereka. Jangan kita ini banyak sibuk duduk sama orang lain, sementara anak istri kita jarang duduk untuk mengajari mereka. Ya, ini kekurangan kita, Pak. Nah, hendaknya ada waktu-waktu yang senggang untuk kita ajari mereka, duduk sama mereka. Ya, ada dialog-dialog ilmiah sama mereka, pengajaran-pengajaran ilmiah kepada mereka. Sebagaimana Luqman, nasihatnya kepada anaknya tatkala dia memberikan wejangan dan pesan-pesan. Wa huwa ya'ibuhu, Luqman menasihati anaknya. Siapkan waktu yang tepat, ya, waktu yang kosong memang untuk mengajari itu anak-anak. Nah, ini para jamaah sekalian. Dan yang terakhir, yang ketujuh, yang bisa kami ingatkan pada kesempatan ini para jamaah sekalian adalah jangan lupa untuk banyak-banyak berdoa. Jangan lupa apa? Banyak-banyak berdoa kepada Allah supaya memperbaiki anak-anak kita. Makanya Pak, Bu, jangan lupa doa. Doa yang diajarkan oleh Allah dalam Quran, doanya ibadur rahman. Ya, dalam doa-doa permohonan kita jangan lupa doa ini. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ini doa supaya anak itu anak yang jadi anak yang soleh, Pak. Anak yang soleh, solehin dan solehat. Ya, itu doanya. Kita doakan mereka. Atau berdoa, Rabbi ja'alni muqimas shalah wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Ini doa-doa. Nah, yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Quran. Rabbi habli dzurriyyatan shalihah. Ya Allah, berikanlah, anugerahkanlah kepadaku keturunan-keturunan yang soleh. Ya. Nah, jangan, ingat Pak, hati-hati Pak. Jangan sampai kita ini mudah mencela anak-anak kita. Itu bisa jadi doa loh. Bisa jadi doa. Marah sama kita, apa namanya, sebutkan anak-anak kita dengan sebutan yang jelek. Ya. Akhirnya apa? Didengarkan oleh malaikat, itu menjadi doa. Hati-hati. Orang tua semarah apapun, jangan sampai melaknat anaknya. Jangan sampai ya mengucapkan sesuatu yang jelek sama anaknya. Itu bisa jadi doa. Ketika misalnya dia ngajarin anaknya, ya mungkin anaknya masih bebal, ini memang anak bodoh-bodoh ini, bodoh-bodoh ini semuanya ini. Akhirnya anaknya jadi bodoh-bodoh. Kenapa? Orang tuanya yang bilang bodoh-bodoh. Nah, ini para jamaah sekalian, jangan sampai kita, justru yang harusnya kita lakukan apa? Doakan mereka. Ya, doakan mereka. Aslahakallah, semoga Allah memperbaikimu. Ya, barakallahu fiik, semoga Allah memberkatimu nak. Ya, semoga Allah memahamkan kepadamu nak agama yang lebih baik, pelajaran ini dengan lebih baik. Doakan mereka ketimbang kita caci maki mereka. Ya, ketimbang kita caci mereka, kita caci, nanti lewat malaikat, didengarkan sama malaikat, bisa jadi doa itu. Bisa jadi doa. Nah, akhirnya kita pun menyesal di kemudian hari. Jangan sampai seperti itu, Pak. Nah, ini para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ini 7 kiat ya yang bisa kami paparkan pada kesempatan ini, ya. Apa tadi, Pak? Kiat yang pertama tadi, Bu? Hah? Mentalkin sang anak untuk mengucap apa? La ilaha illallah. Kiat yang kedua apa, Bu? Biasakan anak-anak kita dengan kalimat-kalimat thayyibah. Yang ketiga apa, Pak? Mana suara bapak-bapaknya ini? Yang ketiga apa? Hendaknya selalu menyertakan Allah ya ketika memperkenalkan mereka dengan benda-benda di sekitar mereka. Ya, yang keempat apa? Bu,
anak dengan doa sehari-hari. Dari situ ada penanaman akidah pada mereka. Allah itu ada, memohon pertolongan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, yang kelima apa, Bu? Hendaknya mengajak anak-anak kita berdialog dengan dialog keimanan. Tanya mereka Allah di mana Allah di atas langit, ya. Berdialog dengan mereka dengan dialog-dialog ilmiah keimanan, masalah-masalah akidah, keyakinan, ya. Itu yang kelima. Yang keenam apa, Pak? Siapkan waktu khusus untuk kita mengajari anak-anak kita. Ini hampir mirip-mirip, ya kan? Tapi kiat-kiat. Dan yang terakhir apa, Bu? Berdoa kepada Allah supaya anak-anak kita dibimbing oleh Allah, diperbaiki keadaannya oleh Allah. Ini 7 kiat, Bu, Pak, ya. Kalau misalnya kita menginginkan agar anak-anak kita tertanam nilai-nilai akidah yang lurus, tauhid yang lurus, maka banyak-banyak ya kita lakukan. Ada upaya, ada doa, ada usaha, dan disertai dengan doa. Insyaallah taala, ya, Allah Subhanahu wa taala akan memberikan hidayah kepada kita dan kepada anak-anak kita. Dan kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala dengan nama-namanya yang maha husna, yang maha indah, ya, dan sifat-sifatnya yang maha tinggi. Semoga Allah Subhanahu wa taala memperbaiki keadaan kita seluruhnya, membimbing kita sebagai orang tua untuk bisa mengarahkan anak-anak kita di atas ridho Allah Subhanahu wa taala. Dan kita bermohon kepada Allah yang Maha Esa, kepada Allah yang Maha Kuasa, semoga Allah menjadikan anak-anak kita anak-anak yang solihin dan solihat. Semoga Allah membimbing mereka dan meluruskan akidah mereka, meluruskan tauhid mereka, jauh dari kekufuran, jauh dari kesyirikan. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa merahmati mereka, senantiasa memberikan taufik kepada mereka di saat mereka masih kecil, bahkan nanti di saat mereka sudah tumbuh dewasa. Semoga menjadi anak yang berguna, bermanfaat bagi masyarakat di sekitarnya, bukan hanya untuk diri dan keluarganya saja, tapi bagi masyarakat, bahkan bagi bangsa dan negara. Itulah harapan setiap orang tua, itulah harapan setiap dari kita para jamaah sekalian. Mudah-mudahan kajian kita di pagi hari ini bisa memberikan manfaat, bisa menambah ilmu, bisa menambah kepada kita peringatan, ya, dari ayat-ayat Allah dan hadits-hadits Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan semoga bisa memberikan menanyakan sesuatu langsung untuk yang bapak-bapaknya, silakan. Yang ibu-ibunya kami tunggu kertasnya. Ya, silakan. Gimana, Pak? Ya, biar untuk menjadi sabar dengan tersebut. Baik. Nah, para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, dari perkara yang kita butuhkan sebagai pendidik, sebagai orang tua yang mendidik anak-anaknya, tentu butuh kesabaran, ya kan? Karena terus terang saja bukan hal yang mudah untuk mendidik anak itu, ya kan? Bukan hal yang mudah. Terkadang ada juga anak-anak yang bandel, ya kan? Anak-anak yang bebal ada juga, ya kan? Nah, makanya para jamaah sekalian butuh adanya kesabaran. Butuh adanya kesabaran dari kita. Yang jelas kita meyakini bahwasanya kita dalam upaya untuk meluruskan anak kita, ya kan? Adanya pengorbanan, adanya mungkin kita dapat sesuatu yang mungkin membuat kita emosi, marah, itu wajar, ya kan? Nah, disitulah dipancing kesabaran kita, Pak. Disitulah yang dipancing yang namanya kesabaran kita. Dan kita ingat bahwasanya semua ini kita lakukan untuk kebaikan kita dan kebaikan anak-anak kita. Ya, kalau kita tidak sabar, kita biarkan anak-anak kita juga yang nantinya apa? Kita juga nantinya repot, susah, baik dunia kita maupun akhirat kita nantinya, kalau kita tidak bisa mengarahkan anak kita kepada kebaikan. Ya, nah, makanya disinilah yang bisa menguatkan kita untuk bisa bersabar. Ya, yakinilah, tanamkanlah di dalam jiwa kita, ini kewajiban saya sebagai orang tua. Saya wajib mendidik anak saya.
Dan dalam pendidikan itu saya butuh kesabaran. Nah, beda Pak kalau misalnya orang tua kurang memahami bahwasanya mendidik anak itu kewajiban bagi dirinya. Ya. Nah, tapi kalau dia pahami bahwasanya mendidik anak itu adalah kewajiban, ya, dan Allah akan mintai pertanggungjawaban, nah, Allah akan berikan kekuatan untuk bisa bersabar. Allah akan berikan kekuatan untuk bisa bersabar. Nah, kemudian kita bisa juga menguatkan kesabaran kita dengan melihat keutamaan orang yang bersabar itu. Ya, Nabi Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya Allah akan mencukupkan pahala bagi orang-orang yang bersabar, pahalanya tanpa batas. Ya, pahalanya termasuk ketika kita mendidik anak. Ya, jangan dikira tidak ada pahalanya itu Pak. Ada pahalanya ketika kita mampu sabar. Disitulah pahalanya. Semakin berat ujiannya, semakin besar pahalanya. Makanya untuk mengingatkan kita, menguatkan kesabaran kita, ingat pahalanya. Ingat pahalanya. Saya ini mendidik anak ada pahalanya. Bahkan pahala kesabaran itu tanpa batas. Ya kan? Nah, ini wallahu alam mungkin hal yang bisa kita lakukan. Ya. Nah, kemudian para jamaah sekalian juga, ya, tentunya untuk bisa menumbuhkan kesabaran itu memang kita harus mencintai dunia pendidikan. Ya, itu juga bisa menumbuhkan kesabaran. Kalau orang itu tidak cinta dengan pendidikan, malas mendidik anak, ini sulit, repot ini. Karena orang itu ada tipenya, Pak. Tipenya dia tidak bisa mengajar anak-anak. Ya, bawaannya emosi terus kalau ngajari anak. Ya, makanya biasanya pendidikan anak itu biasanya yang mengajari ibu guru ya. Karena biasanya walaupun tidak semuanya, biasanya wanita lebih mudah mengontrol emosinya ketimbang laki-laki. Kalau pria, kalau laki-laki, bapak-bapak pengennya marah-marah sama anak-anak. Betul tidak? Ya kan? Pengennya marah-marah. Sedikit anaknya tidak bisa, langsung dimarahi, langsung dipukuli. Ya. Kalau ibu-ibu biasanya lebih penyabar. Lebih penyabar. Nah, kita sadar juga yang seperti ini. Nah, wallahu taala alam bissawab. Tapi sini ada pertanyaan, bagaimana menyikapi anak kita jika kita tahu dia berkata tidak jujur kepada kita, dan bagaimana membiasakan anak agar selalu berkata jujur. Nah, ini para jamaah sekalian. Ya, jadi ingatkan kepada si anak. Ya, sebenarnya terkait dengan masalah pendidikan anak, Pak. Ya, mengajari anak itu memang ada silsilah terkait dengan masalah pendidikan anak. Sangat penting untuk kita pelajari, ya, khususnya bagi para pendidik, para guru, para orang tua juga penting, ya kan? Ya, karena banyak kiat-kiat dan hal-hal yang bisa kita lakukan dalam mendidik anak itu. Bahkan ada kitab ya khusus masalah, kitabnya di rumah itu khusus dalam pendidikan anak. Kitabnya tebal. Ya, kitabnya cukup tebal. Itu menjelaskan bagaimana pendidikan anak itu supaya lebih dioptimalkan. Ya. Nah, makanya ketika kita misalnya melihat ada anak yang berkata tidak jujur kepada kita, ya tentunya jangan dibiarkan. Itu yang pertama. Jangan dibiarkan. Ya, harus ditegur mereka. Nah, kamu sudah berkata bohong, tidak jujur. Ya, ingatkan dia, orang yang berkata bohong itu dapat dosa. Ya, orang yang berbohong itu nanti bisa masuk neraka, nak. Hati-hati kamu, tidak boleh. Ya, dan terkadang kita mendidik anak itu, Pak, kadang butuh kelemah lembutan. Itu asal pendidikan. Mendidik dengan apa? Akan tetapi terkadang pada tempatnya dibutuhkan memang ketegasan. Ya, dibutuhkan kadang tegasan, dan itu tidak masalah. Itu bisa dilakukan. Ya kan? Jadi salah kalau misalnya ada orang mengatakan mendidik anak itu tidak boleh tegas-tegas. Tidak begitu juga. Ya, mendidik anak itu pertengahan. Asalnya lemah lembut. Tapi kadang dibutuhkan ketegasan. Makanya dulu Pak ulama salaf, ya, mereka biasa menggantungkan cambuk-cambuk di dinding rumah mereka. Supaya kalau anaknya lihat takut sudah. Wah, ini nanti saya dihukum kalau dapat kalau saya melanggar suatu ketentuan. Itu ulama salaf, para sahabat, para tabi'in, mereka melakukan hal seperti itu.
Ya. Nabi sendiri pernah berkata, "Muru auladakum bis shalah wa hum abna sab'i sinin wadribuhum 'alaiha wa hum abna 10 sinin." Perintahkan anakmu untuk sholat ketika umur 7 tahun. Pukullah mereka, lihat kata Nabi, pukullah mereka kalau tidak mau sholat ketika berumur 10 tahun. Ini Nabi yang bilang, Pak, bukan saya. Ya. Tapi tentunya pukulan di sini bukan pukulan membuta babi, apa? Membabi buta. Ya. Bukan pukulan seperti itu, pukulan ya sampai biru-biru anaknya. Ini salah juga, tidak boleh seperti itu. Tapi pukulan apa? Pukulan pendidikan. Ya, bisa kita berikan pukulan pendidikan, tidak sampai mencederai anak. Ada sebagian orang juga pukul anaknya sampai patah sapu-sapu itu. Nah, ini tidak boleh juga seperti itu. Namanya anak-anak, ya kan? Nah, ini jadi pertengahan dalam mendidik anak itu. Jadi kalau misalnya seperti ini, ya kita bisa terapkan hukuman-hukuman sama si anak. Nah, kalau kamu bohong, kamu sudah bohong ini, bapak atau ibu kasih hukuman sama kamu. Nah, supaya apa? Si anak tidak berani lagi ngulangin kebohongannya itu. Kenapa? Kalau ditahu bohong, ada hukuman. Tidak masalah, kita terapkan yang seperti ini. Jelas ini? Nah, dan itu untuk membiasakan diri mereka juga agar selalu berucap dengan ucapan jujur. Ya, kita tahu memang terkadang anak kita pandai ngeles, kadang pandai tidak berkata jujur. Ya, kalau kita terapkan sedikit ketegasan, ada hukuman bagi yang tidak jujur. Dan betul-betul diterapkan, dari sanalah mereka akan terdidik. Mereka akan terdidik, tidak berani lagi untuk berkata bohong. Jadi jangan dibiarkan, jangan dikatakan, ini kan masih anak-anak juga, tidak apa-apa dia bohong, tidak ada dosa juga. Betul, tidak ada dosa. Tapi kalau kita biasakan mereka berkata bohong, nanti terbiasa, nanti setelah dewasanya seperti itu. Jangan, Pak. Baik. Bagaimana agar anak mau mendengar dan menurut ketika kita menasehati, serta agar anak tidak mudah terpengaruh pada lingkungan yang tidak baik? Ya pertama, untuk pengaruh lingkungan yang tidak baik, ya kita lihat ya tempat tinggal kita di mana dulu, ya kan? Makanya memang para ulama dulu, mereka kalau mereka mau mencari rumah tempat tinggal, apalagi mereka bersama anak-anak mereka pilih-pilih tempat, selektif dalam memilih tempat tinggal. Kenapa? Anak-anak kita tentunya otomatis ketika keluar rumah bergaulnya sama anak-anak di sekitar tempat itu, ya kan? Ya, kalau misalnya ternyata di sekitar rumah kita banyak orang-orang, taruhlah orang-orang Nasrani atau orang-orang yang tidak beragama, ya kan? Sulit kita untuk mengatur mereka. Karena lingkungan kita sudah tidak baik. Dulu para ulama sampai berhijrah untuk mencari tempat tinggal yang lebih baik. Penting, Pak, memang. Ya. Kenapa? Karena pergaulan mereka. Mau tidak mau, ya dulu kita Pak? Saya lama di Papua, 10 tahun saya di Papua. Anak-anak kecil itu, Pak, biasa ngucapin kalimat anjing babi itu biasa, Pak, di sana. Ya. Dan itu sudah memang kalimat yang sudah mereka dari anak ke anak sudah itu anjing babi itu sudah biasa mereka ucapin. Ya. Bahkan terkadang kalimat-kalimat yang lebih kotor daripada itu mereka ucapin. Anak-anak masih kecil. Ya. Kenapa? Memang di Papua itu orangnya keras-keras, Pak. Ya namanya lingkungannya seperti itu kan. Ya. Kalau kita di sini mungkin anak-anak ngucapin kalimat begitu masih masih jarang. Kalau di Papua, Pak, itu sering ucapan itu biasa itu. Kalimat anjing babi itu. Kalau mereka lagi bermusuhan sama temannya, babi kamu ini, anjing kamu ini. Biasa itu kalimat. Subhanallah. Nah, ini karena lingkungan memang. Lingkungan sudah seperti itu keadaan. Ya, sulit bagi kita untuk mengatasinya. Memang kecuali kalau harus pindah dari hal tersebut, dari lingkungan seperti itu. Ya, atau betul-betul kita awasi anak-anak kita, ya kan? Kalau kita masih belum sanggup untuk pindah dari situ, lingkungan yang tidak baik, ya kita awasi mereka, ya kan? Jangan bergaul sembarangan. Ya. Nah, ini karena memang betul-betul mempengaruhi. Ya. Nah, terkait bagaimana anak itu mau mendengar dan menurut dengan nasihat kita,
Nah, ini para jamaah sekalian memang butuh waktu, butuh kesabaran. Tidaklah anak itu serta-merta langsung mau ikut, ya kan? Butuh waktu, butuh kesabaran, ya. Nah, disinilah bagaimana dilihat pintarnya orang tua, bagaimana dia bisa mensiasati keadaan anak-anaknya supaya mendengar nasihat orang tuanya. Ya mungkin ya namanya anak itu kan suka dengan sesuatu yang baru bagi dirinya, sesuatu yang menyenangkan dirinya. Ya, mungkin orang tua bisa menerapkan hadiah-hadiah yang diberikan manakala mereka mau melakukan perintah orang tuanya. Nah, kalau kamu lakukan ini, ibu kasih hadiah begini-begini misalnya, ya. Nah, ini para jamaah sekalian bisa kita lakukan untuk apa? Menjadikan anak itu nanti pelan-pelan kita didik mereka, ya, agar betul-betul bisa melakukan apa yang diperintahkan oleh orang tuanya dengan baik dan lebih ikhlas lagi. Nah, ini para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah. Bolehkah mengiming-imingi anak-anak dengan mainan, makanan agar anak mau melakukan kebaikan? Boleh, tidak ada masalah. Misal sholat yang benar nanti beli cemilan, naam, ya, itu dari perkara yang boleh dilakukan, bagus dilakukan. Rajin ngaji nanti beli mainan dengan tetap mengatakan juga mendapat pahala dari Allah, naam, itu dari siasat orang tua, boleh yang seperti itu. Karena biar bagaimanapun anak kita, ya namanya anak-anak, masih jiwanya anak-anak, suka main-main, ya kan? Butuh dibelikan mainan. Jangan juga orang tua itu terlalu kaku. Nah, kamu harus baca Quran saja, tidak boleh main. Tidak bisa seperti itu, Pak, ya kan? Anak itu namanya anak-anak, butuh mainan, ya kan? Butuh mainan. Mungkin diberikan mainan sesekali mereka, ya, ya. Dengan asalkan mereka mau melakukan ibadah misalnya, ada syaratnya. Ya, nah, nanti kalau kamu puasa misalnya, ya, kalau mereka sudah mampu puasa, nanti abi belikan sepeda misalnya. Tapi ini janji orang tua, jangan asal janji. Betul-betul ada sebagian orang tua juga janji anaknya, tapi janji tipu-tipu, ya, tidak benar-benar. Tidak boleh yang seperti ini. Kalau sudah janji sama anak, laksanakan, jalankan itu. Jangan pura-pura, jangan cuman mau anak itu supaya diam. Sudah, saya janji saja dulu, padahal dia tidak niat membelikan. Ini tidak boleh, itu bohong, tidak boleh. Jelas ini? Jadi tidak ada masalah kita misalnya berikan sesuatu dari cemilan, itu untuk melatih anak kita, ya kan? Untuk melatih anak kita. Nah, sama misalnya kalau mereka melakukan ibadah misalnya atau rajin belajar. Nah, kalau kamu nanti di kelas kamu ranking 1, ya, abi belikan nanti ini yang dia inginkan. Tapi apa yang dia inginkan itu yang bermanfaat tentunya bagi dirinya, ya kan? Yang bermanfaat bagi pendidikan dia. Harus hati-hati juga memilih apa yang diinginkan oleh anak itu, ya kan? Bagaimana jika telah terlontar kata-kata buruk dari orang tua kepada anak saat emosi? Apa yang sebaiknya dilakukan oleh orang tua? Istighfar. Yang dilakukan oleh orang tua apa? Istighfar. Karena apa? Ya, sekali lagi, ucapan tidak baik kepada anak bisa menjadi doa. Awas, malaikat lihat, malaikat lewat, Allah kabulkan ucapan kita. Walaupun maksud kita bukan doa, tapi ucapan itu bisa bermakna doa. Iya, bisa bermakna doa. Nah, sehingga Allah mengabulkan. Makanya Nabi berkata begini, la tad'u ala anfusikum wa la tad'u ala amwalikum wa la tad'u ala auladikum. Janganlah kalian berdoa kejelekan, menyebut-nyebut kejelekan untuk diri kalian, harta kalian, dan anak-anak kalian. Jangan, kata Nabi. Karena boleh jadi ketika kalian mengucapkan sesuatu yang jelek sama anak kalian, bertepatan dengan waktu Allah mengabulkan doa. Allah kabulkan doa kalian. Apalagi di waktu sore, Pak, di hari Jumat. Jangan sekali-kali kita menyebut anak-anak kita dengan kejelekan. Walaupun di seluruh hari tidak boleh, tapi di hari Jumat, di sore hari itu lebih parah lagi. Karena waktu itu waktu-waktu yang mustajab. Jelas ini? Nah, ini para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, sudah jam 11. Alhamdulillah, materi sudah disampaikan, kemudian tanya jawab juga sudah kita kasih kesempatan. Tidak lupa kami ucapkan kembali kepada Ustaz Jazakallahu Khair sudah bersedia menyampaikan faedah pada hari ini. Mudah-mudahan